Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 29. Meninggalkan lembah ternyata lebih mudah dari memasukinya. Bukan karena jalannya berbeda, mereka mengambil jalur yang sama, melewati punggung bukit yang sama, menyeberangi jembatan alami yang sama. Namun ada sesuatu dalam cara kaki melangkah ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang ia cari yang membuat jarak terasa lebih pendek dari ukuran sebenarnya. Mereka berangkat ketika embun pagi masih menempel di rumput. Pria tua berjalan di depan kali ini, bukan karena ia tahu jalan lebih baik dari Chen Baoli, melainkan karena ia tampak ingin berjalan di depan pagi itu tanpa ada yang perlu bertanya alasannya. Chen Baoli tidak keberatan. Ia berjalan di posisi kedua dengan tongkat besinya, ritme langkahnya tidak berubah seperti metronom yang tidak punya kepentingan soal siapa yang di depan. Wu Chen dan Lin Suer di belakang, seperti biasa. "Kau diam pagi ini," kata Lin Suer setelah hampir 1 jam berjalan tanpa percakapan. "Aku selalu diam," jawab Wu Chen. "Lebih dari biasanya." Wu Chen berpikir sejenak. "Aku sedang mencoba sesuatu." "Apa?" Mengingat semua yang ada di ukiran itu sebelum detail-detailnya mulai kabur. Ia menyentuh pelipisnya sebentar dengan 1 jari, tanpa sadar meniru gestur yang kemarin dilakukan gurunya. Seperti mimpi yang harus segera ditulis sebelum pagi mengambilnya. Lin Suer memandangi profil wajahnya sebentar. "Kau tidak akan lupa." "Dari mana kau tahu?" "Karena cara kau belajar bukan dengan menghafal. Kau menyerap." Ia berhenti sejenak, memilih kata. "Ada perbedaan. Hafalan bisa pudar. Yang diserap menjadi bagian dari cara kau bergerak, cara kau berpikir. Itu tidak kabur." Wu Chen menatapnya. "Kau sering mengamati cara orang belajar. Itu bagian dari latihan di perguruan kami. Memahami cara orang lain berpikir sama pentingnya dengan memahami cara kita sendiri berpikir. Supaya bisa mengalahkan mereka dengan lebih efisien." Lin Suer tidak langsung menjawab. Lalu berkata, "Pada awalnya itu alasannya. Lama-lama, ia mengangkat bahu sedikit. Lama-lama menjadi menarik dengan sendirinya." Di depan, pria tua tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Kalian berdua bisa berjalan sambil berdiam diri tidak?" teriaknya. "Terlalu banyak bicara menguras energi yang seharusnya dipakai untuk kaki." "Kau yang bilang mengobrol membuat perjalanan terasa lebih pendek," balas Wu Chen. "Itu kalau obrolannya berguna. Yang ini soal cara belajar. Membosankan." Lin Suer berbisik pada Wu Chen, dia mendengar dari jarak itu. "Selalu," kata Wu Chen datar. "Sudah lama menerima itu." Perjalanan pulang berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Hutan yang ketika masuk terasa penuh dengan hal-hal yang mengikuti dan mengamati, kini terasa lebih tenang. Bukan karena penghuninya pergi, melainkan karena 4 orang yang berjalan kembali ini memancarkan sesuatu yang berbeda dari saat mereka masuk. Sesuatu yang lebih menetap, lebih terkonsolidasi. Binatang-binatang di sekitar memilih untuk tidak mendekat. Wu Chen memperhatikan perbedaan itu, dan ia memikirkan apa yang Lin Suer katakan tadi, tentang lingkaran-lingkaran resonansi yang digambarkan di ukiran. Tentang bagaimana pendekar yang cukup berkembang tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri tapi juga ruang di sekitarnya. Apakah ini salah satu caranya terasa? Ia tidak yakin. Terlalu dini untuk menyimpulkan. Namun pertanyaannya ia simpan, bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk diuji seiring waktu. Sore hari mereka melewati sungai kecil yang menjadi titik istirahat perjalanan masuk. Kali ini mereka tidak berhenti terlalu lama, hanya mengisi air,
membasuh wajah, lalu melanjutkan. "Besok siang kita sudah di Kota Kuning," kata Chen Baoli. "Kalau tidak ada yang menghadang," tambah pria tua. "Ada kemungkinan?" tanya Lin Suer. "Ada selalu kemungkinan, tapi klan Besi Langit tidak bodoh. Pendekatan frontal di tengah perjalanan bukan gaya mereka. Gaya mereka adalah menunggu di medan yang mereka pilih sendiri," kata Wu Chen. "Tepat sekali." Pria tua menepuk pundaknya. "Kota Kuning adalah medan mereka. Kita masuk ke wilayah mereka. Ingat itu. Kita masuk ke wilayah mereka dari 3 hari lalu. Tidak banyak berubah. Yang berubah adalah apa yang kau bawa sekarang." Pria tua menunjuk ke kepalanya sendiri. "Dan apa yang mereka ketahui tentang apa yang kau bawa. 2 hal itu mengubah segalanya." Di balik kalimat itu, Wu Chen menangkap sesuatu yang tidak dikatakan secara eksplisit. Bahwa kali ini, ia yang masuk ke kota bukan sebagai pendatang yang tidak dikenal. Ia masuk sebagai seseorang yang sudah punya nama. Bersambung.